everyone, perkenalkan nama saya Nur Hadifawadi, program studi Ilmu Pemerintahan. Yang pertama, konsep dasar kebijakan publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyikapi suatu permasalahan nyata yang ada di dalam masyarakat. Konsep dasar kebijakan publik mencakup beberapa komponen utama, antara lain 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama dalam membuat kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Yang kedua, formulasi kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah akan merancang berbagai strategi dan program yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Implementasi adalah proses pemberlakuan kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirancang diterapkan dalam praktek dalam bentuk program atau layanan. Yang keempat, evaluasi kebijakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dalam mencapai tujuannya. Yang kelima, revisi kebijakan. Jika diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah dapat melakukan revisi atau modifikasi terhadap kebijakan yang ada. Yang keenam, partisipasi publik. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses kebijakan publik. Dalam setiap tahap, masukan dari masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, mengapa harus ada sebuah kebijakan? Kebijakan sangat penting dalam sebuah organisasi atau negara untuk beberapa alasan yang meliputi 1. Mengatur dan mengarahkan. Kebijakan memberikan petunjuk dan arahan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Ini membantu memastikan bahwa semua orang bekerja menuju tujuan yang sama dan mengikuti pedoman yang sama. Yang kedua, keadilan dan keseragaman. Dengan adanya kebijakan, semua individu atau unit dalam sebuah organisasi diharapkan mengikuti aturan yang sama dan diperlakukan secara adil. Yang ketiga, efisiensi. Kebijakan membantu organisasi berjalan lebih efisien. Dengan memiliki prosedur yang jelas dan telah ditentukan, organisasi dapat menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan menciptakan transparansi dalam organisasi dan membantu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Ini membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dan dapat membantu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, penyelesaian konflik. Jika terjadi perselisihan atau konflik, kebijakan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah perlindungan. Kebijakan juga dapat digunakan untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu, seperti kebijakan keselamatan kerja, kebijakan anti diskriminasi, dan kebijakan lainnya.